Keesokan harinya mereka melakukan rencana itu dengan mengajak Yusuf untuk pergi mengembala kambing. Awalnya Yakub melarang mereka mengajak Yusuf karena Yusuf masih kecil, tapi Syamun mengiming-imingi Yusuf untuk pergi mengembala kambing. Yusuf pun sangat tertarik untuk ikut mengembala kambing dengan mereka karena Syamun menceritakan tentang suasana di sana yang membuat Yusuf merasa penasaran. Yusuf lalu minta izin sendiri kepada Nabi Yakub agar diizinkan ikut saudara-saudaranya mengembala kambing. Karena Yusuf sendiri yang meminta, akhirnya Yakub pun mengizinkannya untuk pergi mengembala kambing bersama saudara-saudaranya. Tapi sebelum itu Yakub memakaikan jubah warisan milik Ibrahim, di mana jubah itu berasal dari surga. Dengan rasa cemas yang begitu besar, Yakub pun melepaskan Yusuf kecilnya itu untuk ikut mengembala kambing bersama kakak-kakaknya. Setelah sampai di ladang, Yahuda yang sudah tidak bisa memendam rasa dengkinya kepada Yusuf langsung memukulinya sampai babak belur. Semua saudara yang lain pun ikut juga memukul Yusuf yang terus meminta tolong kepada ayahnya. Hanya Lawi saja yang tidak ikut dalam pemukulan itu. Dan ketika Yahuda akan berusaha membunuh Yusuf, Lawi datang menghadangnya lalu mengatakan, "Ini bukanlah kesepakatan kita, Yahuda. Yang kita inginkan adalah untuk memisahkan ayah dan Yusuf, bukan untuk membunuhnya." Lalu mereka semua bingung akan membuang Yusuf kemana agar bisa jauh dengan Nabi Yakub. Tak lama kemudian mereka melihat sebuah sumur dan berpikir bahwa Yusuf akan dibuang ke sana. Mereka berharap Yusuf akan ditemukan oleh kafilah dagang yang mengambil air di sumur itu. Lawi sebenarnya tak tega membuang adiknya sendiri ke sumur itu, tapi karena dia kalah suara dengan saudara-saudara yang lain, akhirnya dia terpaksa menyetujuinya. Sebelum diceburkan ke sumur, Yusuf mengatakan kepada Lawi bahwa dia tetap menyayangi saudara-saudaranya, meskipun mereka berbuat jahat kepadanya, dan memperingatkan Lawi agar jangan sampai Yakub tahu tentang hal ini. Karena jika seorang nabi marah dan mengutuk, maka binasalah mereka semua. Yusuf juga berpesan kepadanya agar segera bertobat kepada Allah, karena peristiwa ini pun tak mungkin luput dari penglihatannya. Setelah itu Yusuf pun diceburkan oleh saudara-saudara lainnya hingga ia pingsan di dalam sumur. Di alam bawah sadarnya Yusuf bertemu kakek-kakek tua yang sudah menunggu kedatangannya dari masa lampau. Dia diberitahu oleh Nabi zaman dahulu tentang kehebatan Yusuf, maka dia ingin sekali bertemu dengan Yusuf. Dia juga mengetahui kalau akan terjadi peristiwa tragis di sumur ini, dan hal itulah yang membuatnya menunggu kedatangan Yusuf di situ. Setelah Yusuf sadar, ia langsung memanggil Lawi dan mengatakan jika ia ketakutan berada di kegelapan. Lawi! Yusuf! 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 لا أعرف كيف نجوت. أخرجوني الآن أرجوكم. أنا أخاف الظلمة. إذا أنتم أردتم قتله منذ البداية يا إخوة. وتعلمون أيضا أن ماء هذه. Tapi lagi-lagi Lawi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tahu Yusuf selamat, Yahuda pun lalu menyuruh semua adik-adiknya untuk pergi dari sana, berharap Yusuf akan mati kelaparan di dalam sumur. Setelah membuang Yusuf ke sumur, saudara-saudaranya sangat takut untuk pulang dan bertemu Nabi Yakub. Mereka pun menunggu sampai malam agar bisa menutupi keburukan mereka. Mereka juga memiliki ide untuk mengatakan kepada Yakub kemana Yusuf. Mereka akan mengatakan bahwa Yusuf dimakan oleh serigala dan akan memperlihatkan pakaian Yusuf yang sudah dilumuri darah kambing, agar terlihat dia memang dimangsa oleh serigala. Saat mereka sampai di Kan'an, semua keluarga ternyata sudah menunggu kehadiran mereka, terutama Yakub yang sangat mencemaskan Yusuf. Ketika anak-anaknya datang sambil berpura-pura menangis, Yakub menyadari bahwa Yusuf tidak ada di antara mereka, lalu ia pun jatuh pingsan. Saat sudah sadar, Yakub menanya Yahuda apa yang sebenarnya terjadi. Yahuda dan Syamun pun menceritakan jika Yusuf dimangsa oleh segerombolan serigala saat mereka sedang mengembala kambing. Dengan sandiwaranya mereka semua mengarang cerita seakan-akan kejadian itu sangat mengerikan bagi mereka. Yahuda juga memberikan pakaian Yusuf yang sudah dilumuri darah kambing tadi kepada Nabi Yakub, agar dia percaya bahwa memang Yusuf dimangsa oleh para serigala. Yakub pun percaya jika itu adalah pakaian milik Yusuf yang membuatnya semakin bersedih dan kembali pingsan.
Setelah Yakub sadar, dia mulai curiga terhadap anak-anaknya bahwa cerita yang mereka ceritakan itu telah dibuat-buat. Karena menurutnya serigala yang memangsa Yusuf sangat baik hati, karena para serigala itu memangsa Yusuf tanpa mencabik-cabik pakaiannya. Seketika mereka pun terdiam mendengar perkataan ayahnya itu. Zalfa pun kembali mengingatkan mimpi Yakub tentang seorang anak yang diserang kawanan serigala waktu itu. Tapi Yakub tidak percaya kalau Yusuf diserang oleh kawanan serigala, karena bajunya saja tidak ada yang robek sedikit pun. Yahuda dan Syamun merasa aneh kenapa pakaiannya masih utuh dan masih berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Yakub memang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi dia memperingatkan kepada anak-anaknya karena mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu, dan dalam peristiwa ini setan telah menghantui mereka semua. Setelah Yakub pergi, mereka pun mulai cekcok karena Yakub tidak mempercayai perkataan mereka semua. Mereka juga akan terus bersandiwara sampai ayahnya bisa percaya apa yang mereka katakan tadi. أين يوسف؟ أين هو؟ أبي من هذا يوسف؟ سقط مغشيا عنه. أين هو يوسف؟ ماذا حصل؟ تهربت قبل أن نرجع ونقف هذا الموقف معكم. أنا وإخوتي لا نعلم تفاصيل ما جرى، صدقني. عثرنا على قميصه الملطخ بالدم. لقد أكلته الذئاب. أنا أشم رائحة روحي. يا له من ذئب حنون من غير أن يمزق قميصه. Sementara itu di sumur, Yusuf didatangi oleh malaikat wahyu yaitu Jibril alaihi salam. Yusuf pun kaget melihat sosok malaikat Jibril dan menanyakan siapakah dirinya. Jibril lalu mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah untuk menemani dan membuat hati Yusuf tenang. Yusuf langsung menceritakan kepada Jibril tentang kejahatan saudara-saudaranya sampai dia babak belur. Jibril pun mengatakan dengan izin Allah, luka di tubuh Yusuf semuanya sudah sembuh. Yusuf kembali bertanya bagaimana cara mengobati luka hatinya yang telah dizalimi oleh para saudaranya. Tapi dia tidak ingin saudara-saudaranya itu dihukum karena dia sangat menyayangi mereka semua. Dia hanya bingung kenapa para saudaranya tidak menyukainya dan apa salahnya kepada mereka. Jibril menjelaskan setelah peristiwa ini kelak keturunan Bani Israel juga akan melakukan hal yang sama kepada keturunan Nabi, bahkan sampai membunuhnya. Semua Nabi akan mendapatkan perlakuan buruk dari mereka. Nah, Nabi Yakub ini dikenal juga dengan nama Israel, makanya keturunannya nanti akan disebut dengan Bani Israel. Yusuf juga mengungkapkan kepada Jibril bahwa dia menginginkan agar mereka segera bertobat kepada Allah. Jibril langsung menjawab perkataan Yusuf itu bahwa nantinya dialah yang akan memaksa para saudaranya untuk bertobat kepada Allah setelah waktu yang cukup lama. Yusuf nantinya akan berkuasa atas mereka dan membuat mereka menyesali semua ini. Sebelum pergi, Jibril mengatakan kepada Yusuf bahwa dia harus terbiasa menjalani banyak kesulitan. Keesokan harinya semua warga Kan'an dan keluarga Yakub mencari Yusuf di sekitar ladang gembala yang biasa mereka tempati. Saat beberapa warga mendekati sumur Yusuf, malaikat Jibril kembali datang kepada Yusuf dan menyuruh Yusuf untuk tidur. Karena Allah berkehendak lain bahwa Yusuf belum boleh bangun dan kembali ke ayahnya Nabi Yakub. Tapi saat saudara-saudaranya mendatangi Yusuf, dia pun terbangun dan mengatakan jika dia baik-baik saja. Hanya saja dia merasa lapar. Lawi yang membawa bekal langsung memberikannya makanan dan menceritakan keadaan ayahnya yang terus bersedih karena kehilangan Yusuf. Singkat cerita, ada sekelompok kafilah atau pedagang sedang berada di sekitar sumur Yusuf. Di saat itu juga datang badai pasir yang membuat kafilah itu harus kehilangan arah untuk menuju Mesir.
Ternyata pemimpin kafilah itu juga pemeluk agama Tauhid, karena dia juga merupakan cucu dari Nabi Ibrahim. Pria itu bernama Malik. Mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan menuju Mesir, tapi karena mereka kehabisan air, mereka harus mencari air terlebih dahulu agar persediaan mereka bisa mencukupi saat dalam perjalanan. Ketika kafilah itu mendekati sumur Yusuf, para saudara-saudara Yusuf segera bersembunyi karena mereka tidak ingin ketahuan. Malik sebenarnya sudah tahu bahwa di sumur yang ditempati Yusuf saat ini itu airnya asin dan tidak bisa digunakan untuk minum, karena sebelumnya dia sudah pernah mencobanya. Mereka pun sebenarnya enggan untuk mengambil air di sumur itu, tapi anehnya para hewan yang dikendarai mereka berhenti di depan sumur dan seakan-akan tidak mau melanjutkan perjalanan. Karena hal itu, Malik pun memutuskan untuk istirahat sebentar di sana. Salah satu teman Malik berpikiran bahwa para hewan itu pasti mencium bau air, makanya berperilaku aneh seperti itu. Di saat itu juga ada kakek-kakek yang sedang merasa kehausan dan menginginkan air yang sudah menipis. Akhirnya para kafilah itu mencoba mengecek sumur itu untuk memastikan apakah airnya asin atau tawar. Dan dengan kehendak Allah, air sumur yang seharusnya asin berubah menjadi tawar yang membuat Malik merasa aneh mengetahui hal itu. Di sisi lain, saudara-saudara Yusuf mulai berpikir bagaimana jika para kafilah itu menemukan Yusuf di sumur itu. Yahuda pun berniat akan menjual Yusuf kepada kafilah itu sebagai budak agar Yusuf dibawa pergi jauh oleh mereka dan tidak bisa lagi bertemu dengan Nabi Yakub. Yusuf yang melihat ada seorang sedang mengambil air di sumur berniat akan menaiki talinya, tapi dia kembali teringat dengan kejadian saat saudara-saudaranya menzaliminya di atas. Ia pun lalu mengurungkan niatnya untuk keluar dari sumur itu. Tak lama kemudian Jibril pun datang dan mengatakan bahwa para kafilah itu diperintahkan untuk menyelamatkannya. Tapi Yusuf juga harus ikut kafilah itu dan tidak boleh kembali ke ayahnya, karena dia akan ditugaskan untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah di suatu tempat. Sebenarnya Yusuf tak tega meninggalkan ayahnya yang selalu bersedih di rumahnya. Tapi Jibril mengatakan bahwa Yakub harus bisa bersabar berpisah dengan Yusuf bertahun-tahun, karena itu adalah kehendak Allah. Jibril juga berpesan kepada Yusuf bahwa dia tidak boleh menyebutkan nama dan jati dirinya kepada kafilah itu. Jika mereka menanyakan namanya, cukup menjawab bahwa Yusuf adalah anak sumur. Akhirnya Yusuf dikeluarkan dari sumur itu yang membuat para kafilah itu terkejut melihat anak yang begitu tampan keluar dari sana. Yusuf terlihat sedang mencari keberadaan saudara-saudaranya, dan tak lama kemudian mereka pun datang lalu mengatakan bahwa Yusuf adalah budaknya yang kabur. Mereka pun berniat akan membawa Yusuf pulang, tapi Yusuf sempat mengatakan kepada Malik bahwa mereka telah membuangnya ke dalam sumur itu yang membuat Malik merasa iba terhadap Yusuf. Ketika Yusuf ditanya oleh Malik apakah benar dia budak mereka, Yusuf hanya menjawab bahwa mereka punya kekuasaan atas dirinya dan penanggung jawab urusannya. Hal itu membuat Malik berpikir bahwa jawaban Yusuf memiliki beberapa arti, dan hal itu membuat Malik memutuskan untuk tidak mengembalikan Yusuf kepada mereka. Yahuda pun berniat akan merebut Yusuf secara paksa, namun hal itu langsung dicegah oleh Lawi yang lalu menawarkan untuk menjual Yusuf kepada Malik. Malik pun merasa aneh kenapa mereka begitu cepat berubah pikiran. Lawi pun mengatakan bahwa mereka sudah lelah harus selalu mencari kemana Yusuf pergi. Mereka pun saling berunding dan akhirnya mendapatkan sebuah kesepakatan untuk menjual Yusuf. Mereka juga meminta agar membawa pergi Yusuf sejauh mungkin agar dia tidak bisa kembali lagi. Yahuda lalu mengancam Yusuf jika dia kembali lagi ke Kan'an maka dia akan langsung membunuhnya. Mereka juga menandatangani sebuah bukti transaksi penjualan budak agar nantinya Yusuf bisa dijual kembali oleh Malik. Sebelum pergi, Lawi mengatakan kepada Yusuf bahwa para kafilah ini lebih baik dari mereka dan menyuruh Yusuf untuk pergi bersama kafilah itu. Yusuf mengatakan bahwa ini semua memang sudah kehendak Allah bahwa dia harus ikut bersama kafilah ini. Yusuf malah lebih khawatir jika Lawi dan saudara-saudara lainnya tidak diampuni oleh Allah. Yusuf juga meminta Lawi untuk menjaga adiknya Benyamin di rumah. Setelah itu Yusuf pun pergi meninggalkan saudara-saudaranya bersama kafilah menuju Mesir.
Setelah kepergian Yusuf, salah satu saudaranya menyadari bahwa beberapa kambing telah dimangsa oleh kawanan serigala. Mereka pun saling menyalahkan karena kejadian ini, dan Lawi mengatakan bahwa mulai sekarang kita harus siap-siap ditimpa banyak bencana karena telah menyakiti adik kita. Yahuda yang sudah muak dengan Lawi pun langsung menyerangnya dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Sementara itu di rombongan kafilah salah seorang di sana menyadari bahwa Yusuf telah hilang dan tidak ada di antara para rombongan yang lain. Ternyata Yusuf sedang berada di makam ibunya Rahil yang kebetulan mereka lewati. Orang yang disuruh menjaga Yusuf pun menemukannya di sana dan langsung memukul Yusuf karena sudah membuat dia cemas. Dia sangat marah karena majikannya dulu juga sering berkata bahwa Yusuf sering kabur dari mereka. Ketika dia akan memukul Yusuf lagi, tangannya merasa kesakitan dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Hal itu membuat Malik bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah dia mengetahui bahwa pria itu sakit setelah memukul Yusuf, Malik kembali menanyakan tentang siapa Yusuf sebenarnya. Karena Yusuf mengatakan bahwa dia sedang berdoa di makam ibunya. Dan menurut Malik, para budak seharusnya tidak memiliki makam yang ditandai apapun, apalagi sebuah nisan. Dan ketika Yusuf tahu bahwa Malik ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dan penyembah Tuhan yang esa, Yusuf hampir saja mengatakan bahwa dia juga keturunan dari Nabi Ibrahim. Tapi dia kembali teringat pesan dari malaikat Jibril untuk mengatakan bahwa dia adalah anak sumur. Malik juga meminta agar Yusuf memaafkan orang yang telah memukulnya tadi. Dan Yusuf mengatakan bahwa dia dididik untuk tidak membenci orang lain dan akan memaafkan orang tadi. Di sisi lain, saat para saudara sampai di Kan'an, Yakub kembali bertanya kepada mereka apakah mereka menemukan Yusuf. Dan ketika Yakub menyadari bahwa Yahuda dan Lawi terluka, dia mengatakan bahwa belum apa-apa, serigala yang melukai Yusuf kemarin sudah saling melukai. Kembali pada kafilah yang sedang beristirahat, Malik mengungkapkan bahwa banyak hal aneh yang telah terjadi saat mereka menuju Mesir. Mulai dari badai yang membuat mereka tersesat, hewan yang berhenti di sumur yang seharusnya airnya asin tapi ternyata airnya tawar, sampai menemukan budak yang akan dijual mahal nantinya. Ia berpikir bahwa semua itu memanglah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu Yusuf memperhatikan orang yang memukulnya tadi sedang berdoa kepada Tuhan Ashitar sesembahannya dan meminta pertolongan kepadanya. Yusuf pun mulai berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan tangan orang tadi dan mulai memijat tangan orang itu. Dengan kehendak Allah, tangan orang itu pun sembuh dan kembali seperti semula. Orang itu pun langsung kaget dan menyatakan, apa yang telah kamu lakukan hingga membuat tanganku sembuh? Padahal Malik juga sering memijatnya tapi tidak berpengaruh sama sekali. Salah satu sahabat Malik yang dari tadi memperhatikan Yusuf pun heran dengannya dan menanyakan, apa yang kamu lakukan tadi saat menatap langit? Apakah kamu penyembah bintang? Jawaban Yusuf tentang Tuhannya membuat sahabat Malik itu terkejut dan kagum, karena Yusuf yang masih kecil memilih Tuhan yang lebih hebat daripada Tuhannya. Orang yang tangannya sembuh itu pun langsung meminta maaf kepada Yusuf karena tadi siang dia telah memukulnya. Yusuf sebenarnya rela dipukul oleh orang itu jika nantinya dia akan mendapatkan hidayah dari Allah. Sahabat Malik tadi juga memimpikan Yusuf bahwa ketika melewati ladang yang tandus, ladang itu langsung ditumbuhi tanaman yang hijau. Dan di atas kepala Yusuf ada awan yang melindunginya dari terik matahari. Hal itu membuat dia mulai bertanya-tanya siapakah sebenarnya Yusuf ini. Siang harinya kejadian tadi malam diceritakan kepada Malik. Tapi Malik mengira bahwa dia sembuh karena Yusuf sudah memaafkannya. Tapi sahabatnya mengira bahwa Yusuf ini adalah salah satu dari wali-wali Allah. Tak lama kemudian ada seorang kakek-kakek yang sedang sakit dan Malik mengira bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Yusuf yang merasa kasihan pun selalu menemani kakek itu dalam perjalanan dan selalu mendoakannya. Dia juga mengatakan kepada sang kakek bahwa hidup dan mati adalah keputusan Allah dan menyuruhnya agar tidak putus asa. Yusuf terus berada di sisinya sambil memijat-mijat sang kakek. Dan dengan kehendak Allah, kakek itu akhirnya bisa bangun dan bisa berjalan seperti layaknya saat ia sedang sehat. Sahabat Malik yang terkejut pun kembali menanyakan kepada Yusuf apakah dia yang menyembuhkan kakek itu sama seperti dia menyembuhkan tangannya. Yusuf berkata bahwa yang menyembuhkan sang kakek adalah Allah. Dia hanya berdoa kepada Allah untuk menyembuhkannya.
Hal itu pun membuat semua rombongan dan Malik merasa terkejut. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Malik menjelaskan kepada Yusuf tentang negeri Mesir yang maju dan memiliki pemerintahan yang jelas. Yusuf kembali berdoa kepada Allah dan memasrahkan dirinya di negeri asing yang akan segera Yusuf datangi itu. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di perbatasan Mesir yang dijaga oleh tentara penjaga. Yusuf merasa pakaian mereka sangat aneh. Malik pun menjelaskan bahwa penutup kepala itu membuat mereka jadi mirip seperti ular, karena negeri Mesir memang dikenal sebagai negeri ular, dan penduduk Mesir percaya bahwa negeri mereka dijaga oleh seekor ular yang besar. Yusuf juga kembali terkejut melihat banyaknya ternak di sana dan air yang mengalir begitu banyak di sungai. Tapi semua itu hanya dimiliki oleh para dewa dan penguasa Mesir, bukan dimiliki oleh orang-orang biasa. Karena penduduk di sini hanyalah pekerja saja dan tidak memiliki apa-apa. Belum apa-apa, Yusuf sudah menyindir dewa Mesir dengan membandingkan dengan Tuhannya yang menciptakan segala sesuatu tapi bukan untuk dirinya. Mereka pun juga tertawa mendengar perkataan Malik yang juga mengatakan bahwa para dewa di sini memiliki ternak, istri, bahkan anak-anak. Dan ternyata di negeri Mesir orang yang berakidah tauhid adalah tindakan kriminal. Makanya Malik berpesan kepada Yusuf jangan sampai dia membicarakan dewa Mesir apalagi menghinanya. Malik juga mengatakan kepada sahabatnya bahwa Yusuf akan segera dijual di pasar budak dan mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Namun sahabatnya berpikir bahwa seharusnya mereka tidak menjual Yusuf. Setelah para kafilah sampai di kota Thebes, Yusuf terus terpana melihat keindahan kota yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Malam harinya saat mereka beristirahat, sahabat Malik kembali menanyakan siapa sebenarnya Yusuf. Dia juga mengatakan bahwa Tuhan-Tuhannya amat lemah dibandingkan dengan Tuhan Yusuf. Dia juga mulai penasaran dengan Tuhan Yusuf itu dan meminta Yusuf untuk menceritakan tentangnya. Dan pada akhirnya dia juga ingin beriman kepadanya dan meninggalkan Tuhan-Tuhan sebelumnya. Yusuf berkata bahwa dia sebenarnya sudah beriman kepada Allah, karena dia sudah bisa menjelaskan tentang keagungan dan kekuatan Allah kepada Yusuf, dan terlebih lagi dia menganggap lemah Tuhan-Tuhan sebelumnya yang ia sembah. Itulah keimanan sejati, kata Yusuf. Lagi-lagi dia menanyakan siapa sebenarnya Yusuf, karena dia menganggap Yusuf lebih mulia dari mereka semua. Yusuf pun mengatakan bahwa dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena semua itu adalah kehendak Allah. Dan Allah lah yang membawa Yusuf ke Mesir untuk suatu tujuan. Setelah sampai di kota Thebes, para kafilah itu akhirnya berniat untuk menjual Yusuf di pasar budak. Mereka memasang harga yang sangat tinggi untuk Yusuf karena menganggap Yusuf ini adalah anak yang tampan dan pintar. Terlihat juga di sana ada pendeta dari kuil Amun yang juga ikut dalam menawar Yusuf. Mereka berpikir bahwa Yusuf bisa dijadikan pelayan di kuil kelak, karena ketampanannya mungkin bisa menarik banyak orang. Mereka berusaha menawar Yusuf kepada Malik, tapi harga yang ditawarkan belum cocok, karena menurut Malik Yusuf memiliki keahlian lain yang membuatnya menjadi mahal. Di tengah transaksi datang malaikat Jibril mengatakan kepada Yusuf untuk tidak bersedih karena telah dijual sebagai budak, karena sebenarnya kelak dialah yang akan membeli mereka semua. Jibril juga mengatakan bahwa mereka semua tidak tahu yang mereka tawar saat ini adalah wali Allah, bukan Yusuf bin Yakub. Tak lama kemudian datang seorang bendahara Mesir yang bernama Butifar mencari beberapa budak di pasar. Setelah dia mendapatkan beberapa budak, dia melihat keramaian yang sedang terjadi yang membuatnya tertarik. Dia pun lalu ikut menawar Yusuf karena dia sangat tertarik dengan ketampanannya. Para pendeta berpikir bahwa mereka tidak boleh kalah dari Butifar walaupun mereka menawarkan harga 10 kali lipat. Tapi Butifar yang kaya raya menawarkan harga yang sangat tinggi yang para pendeta tidak bisa lagi menawar karena harganya sudah melampaui batas mereka. Sahabat Malik lalu berpikir bahwa mereka semua memalukan sekali karena seolah-olah sedang menjual beli barang. Dan andai mereka tahu maka emas seperti gunung pun tak sebanding dengan Yusuf. Pada akhirnya Butifar lah yang memenangkan tawaran itu dan membawa Yusuf menuju istananya. Yusuf kembali terpana melihat keindahan kota Thebes, lebih-lebih keindahan di istana Butifar yang sangat besar.
Saat Yusuf diajak masuk, datanglah asisten Potifar bernama Kulifer mengatakan bahwa tuannya telah mendapatkan harta karun yang sangat berharga, dan orang bodoh yang menjual anak itu pasti akan menyesal nantinya. Potifar membeli Yusuf ternyata untuk menghadiahkannya kepada istrinya yang bernama Zulaikha agar menjadikan Yusuf menjadi pelayannya, dan mungkin saja dia akan diangkat anak oleh Zulaikha nantinya. Zulaikha yang melihat Yusuf pertama kalinya pun langsung terpana melihat ketampanannya. Ketika dia mengetahui nama anak itu adalah Yusuf, dia berniat akan mengganti nama yang cocok untuk tinggal di Mesir. Kulifer pun langsung memberi nama Mesir yang mirip dengan Yusuf, yaitu Yuzarsif. Nama itu akhirnya menjadi nama Yusuf saat ini karena Zulaikha juga sangat menyukai nama itu. Jadi mulai sekarang kita akan menyebut Yusuf dengan nama Yuzarsif agar nantinya kita tidak kebingungan. Yuzarsif lalu ditunjukkan kamar tempat tinggalnya oleh Zulaikha yang membuatnya merasa senang dan kembali berterima kasih kepada Allah karena telah memberi karunia sebesar ini. Jibril lalu datang dan mengatakan kepada Yuzarsif bahwa inilah yang Allah janjikan kepadanya dan nantinya dia akan diberi kedudukan yang tinggi. Lalu Yuzarsif juga akan diajari ilmu takwil mimpi yang akan melebihi tafsir mimpi para pendahulunya. Yuzarsif juga akan mendapatkan pengetahuan dan keahlian tanpa seorang guru pun. Sementara itu di rombongan kafilah sahabat Malik kembali protes terhadap Malik karena telah menjual Yusuf. Dia bercerita tentang keanehan yang terjadi saat mereka bertemu Yusuf, mulai dari terjebak di dalam badai, sumur asin yang menjadi tawar dan menyembuhkan orang sakit. Hal itu membuat Malik berpikir bahwa itu adalah sebuah mukjizat yang hanya bisa dilakukan oleh seorang nabi. Malik pun sangat merasa menyesal karena berpikir akan untung tapi malah dia merugi telah menjual wali Allah. Sahabat Malik juga mengatakan bahwa sejak bertemu dengan Yusuf dia kini memilih Tuhan Yusuf daripada Tuhan-Tuhan dia sebelumnya. Pada akhirnya mereka pun berusaha mengambil Yusuf kembali di istana Potifar. Mereka beralasan bahwa Potifar telah memberikan uang yang lebih dan mereka berniat akan mengembalikan kelebihannya itu. Mengetahui hal itu, Yuzarsif merasa agak cemas di hadapan Zulaikha dan Potifar. Zulaikha menanyakan kepada Yuzarsif, apakah kau tidak senang berada di sini? Yuzarsif menjawab bahwa dia sangat senang tinggal di sini tapi dia merasa sedih dengan status budaknya itu. Tapi langsung Zulaikha mengatakan bahwa dia tidak diperlakukan seperti budak sama sekali di istananya. Yuzarsif lalu menjawab pertanyaan Zulaikha itu yang membuat Potifar merasa bahwa jawaban itu sangat cerdas. Tapi Zulaikha memperingatkan Yuzarsif agar selalu menjaga lidahnya. Tak lama kemudian datanglah Malik yang mengutarakan niatnya mengembalikan uang milik Potifar dan juga meminta waktu untuk berbicara secara empat mata dengan Yusuf. Potifar pun mengizinkan dan mengatakan kepada Zulaikha bahwa penjual itu saja keberatan berpisah dengan Yuzarsif. Malik kembali lagi menanyakan asal-usul Yusuf yang sebenarnya dan jika Yusuf tidak menjawab maka dia tidak akan pergi dari sana. Sebelum itu Yusuf menyuruh Malik untuk merahasiakannya dari siapapun. Pada akhirnya Yusuf pun mengaku bahwa dia adalah keturunan Nabi Ibrahim. Malik sangat merasa berdosa karena dia telah menjual saudara sepupunya sendiri. Karena Yusuf merupakan cucu dari Nabi Ishak sedangkan Malik merupakan cucu dari Nabi Ismail. Yusuf sebenarnya juga sudah tahu bahwa mereka sebenarnya adalah saudara sepupu, namun tidak merasa bersedih karena sudah dijual sebagai budak. Karena itu memang kehendak Allah dan akan menjadi awal peristiwa yang besar. Malik lalu berniat akan membawa Yusuf kembali dan membatalkan transaksi penjualan Yusuf. Tapi Potifar menolaknya karena itu sudah terlambat. Dan jika mereka membuat keributan di istana Potifar maka mereka akan segera dijebloskan ke dalam penjara. Malik pun terus meminta agar Potifar membatalkan transaksi itu yang membuatnya terlibat keributan di sana. Dan akhirnya mereka berdua akan dijebloskan ke dalam penjara oleh Potifar. Akan tetapi Yuzarsif memohon kepada Potifar untuk membebaskannya. Mereka berbuat seperti itu karena mereka sangat menyayangi Yuzarsif. Karena itulah pada akhirnya Potifar memaafkan mereka dan mengurungkan niatnya untuk menjebloskan mereka ke dalam penjara. Karena kejadian itulah sekarang Yuzarsif bukan lagi seorang budak.
karena semua uang Potifar yang diberikan kepada Malik dikembalikan kepadanya. Zulaiha lalu mengatakan kepada Potifar untuk mendidik Yuzarsif sedikit demi sedikit agar menjadi anak yang penurut dan bisa hormat kepada penguasa Mesir. Malik dan sahabatnya yang sudah diusir tadi berdebat di luar, karena Malik sudah kehilangan Yusuf sementara sahabatnya telah mendapatkan Tuhan dari Yusuf. Oleh karena itu Malik berniat akan menunggu Yusuf di Mesir sedangkan sahabatnya disuruh pulang menuju kampung halamannya bersama para kafilah yang lain. Singkat cerita, Yuzarsif yang sudah didandani oleh Kalimama asisten Zulaiha terlihat sangat tampan dan bersih yang membuat Zulaiha merasa terpesona kepadanya. Kalimama juga memberikan surat bukti penjualan Yusuf yang saat itu ditandatangani oleh Syam'un dan Malik. Setelah Khulifer datang, dia disuruh Zulaiha untuk mendidik Yuzarsif dengan benar agar bisa menjalankan kehidupan di dalam istana. Dan diajari pula bagaimana cara bersikap di hadapan para pembesar di Mesir. Kalimama mulai menghasut Zulaiha bahwa Yuzarsif tidak memiliki tata krama karena tidak mau tunduk kepadanya. Tapi Zulaiha malah memuji Yuzarsif karena terlihat tampan menggunakan pakaian itu. Setelah itu Khulifer mulai mengajak Yuzarsif berkeliling istana dan menjelaskan semua ruangan-ruangan penting di sana. Mulai dari ruangan khusus bagi Potifar dan Zulaiha yang memiliki 7 pintu. Dan jika pintu itu sudah ditutup semua maka tidak akan ada yang bisa keluar karena kunci pintunya hanya dipegang oleh Zulaiha. Kemudian Khulifer menunjukkan perpustakaan dan juga ruang istirahat bagi Potifar, lalu ruang makan bagi mereka yang selalu disajikan makanan kelas 1 dan buah-buahan yang segar. Setelah keluar istana, Yuzarsif ditunjukkan ruang para budak dan pelayan istana di mana nantinya Yuzarsif akan lebih sering mengunjungi tempat ini daripada tempat lain yang ada di istana. Selanjutnya Khulifer menunjukkan ruang pembuatan papirus atau kertas yang biasa digunakan untuk menulis oleh warga Mesir. Di sini Khulifer mengetahui bahwa Yuzarsif bisa menulis dan membaca, yang menurutnya itu adalah berkah bagi Potifar dan Zulaiha. Ketika mereka sampai di ruang penyimpanan makanan, salah satu pelayan di sana terpana melihat ketampanan Yuzarsif yang membuatnya menumpahkan makanan yang sedang ia siapkan. Di sana Khulifer mengumumkan juga bahwa sekarang Yuzarsif akan membantu dalam membagikan makanan ke semua penghuni istana. Karena Yuzarsif adalah anak yang cerdas dan bisa menghitung makanan untuk setiap bagian masing-masing. Yang terakhir Khulifer menunjukkan kuil Amun, di mana mereka menyimpan dewa-dewanya di dalam sana. Yuzarsif langsung menyindir bahwa dewa-dewa mereka ternyata membutuhkan tempat tinggal. Ketika akan kembali ke dalam istana, mereka melihat ada kejadian di mana ada pencuri yang sempat mencuri barang berharga milik Zulaiha. Tapi sang pencuri itu tidak mau mengakuinya yang membuat salah satu pekerja di sana menjadi korban sang pencuri. Mereka berdua saling berargumen dan mengatakan bahwa mereka bukanlah seorang pencuri. Kemudian Yuzarsif memiliki cara untuk mengungkap siapa pencuri yang sebenarnya dengan caranya sendiri. Dan cara itu pun berhasil membuat sang pencuri mengakui kesalahannya dan dijebloskan ke dalam penjara. لا سوف أعترف. أحسنت يوزرسيف أحسنت. خذوه من هنا. لا انهم أشكرك كثيرا يوزرسيف. Semua penghuni istana begitu kagum dengan perbuatan Yuzarsif yang sangat cerdik itu. Kejadian itu langsung diceritakan Khulifer kepada Zulaiha yang membuatnya merasa berterima kasih kepada Potifar karena telah menghadiahkan anak yang cerdas kepadanya. Sementara itu di Kan'an, Yakub yang masih mencari keberadaan Yusuf menanyakan kejadian yang sesungguhnya kepada seekor serigala. Dengan izin Allah, serigala itu berbicara kepada Yakub bahwa dia dan kelompoknya tidak menyerang anaknya. Kemudian Yakub kembali bertanya kepada anak-anaknya sekali lagi apa yang telah mereka lakukan kepada Yusuf. Tapi mereka tetap tidak mengakuinya dan kembali mengatakan bahwa para gerombolan serigala lah yang telah memakannya. Yakub langsung memotong perkataan mereka dan mengatakan bahwa serigala menyangkal tuduhan mereka. Yahuda merasa heran bagaimana bisa serigala berbicara dengan ayahnya. Tapi Benyamin langsung mengatakan bahwa dia mendengar sendiri bahwa serigala itu berbicara dengan ayahnya.
Sebelum pergi, Yakub kembali memperingatkan kepada anak-anaknya agar segera mengakui perbuatannya sebelum terlambat, dan jangan lagi menuduh para serigala yang telah membunuh Yusuf. Kembali ke istana, akhirnya Zulaikha akan mengangkat Yuzarsif menjadi anak angkatnya dan mengatakan niatnya itu kepada Butifar. Zulaikha juga menceritakan bahwa Yuzarsif berhasil menangkap seorang pencuri yang telah membuat kegaduhan di istana siang tadi. Keputusan Zulaikha untuk mengangkat Yuzarsif sebagai anaknya ditentang oleh Kalimama, karena itu adalah hal yang berlawanan dengan tradisi dan keyakinan penduduk Mesir bahwa orang rendahan seperti Yuzarsif tidak sepadan dengan bangsawan seperti Zulaikha. Tapi Zulaikha berpikir jika Yuzarsif sudah menjadi anaknya, maka dia sudah memiliki gelar bangsawan seperti dirinya. Kalimama juga mengatakan bahwa mungkin saja keyakinan Yuzarsif berbeda dengan penduduk Mesir dan memusuhi dewa Amun, sesembahan penduduk Mesir saat ini. Hal itu langsung membuat Zulaikha akan mengajari Yuzarsif adat istiadat Mesir kepadanya. Kemudian saat Yuzarsif sedang membagikan makanan, dia mulai berdebat dengan pendeta kuil yang akan mengambil makanan tidak sesuai jatah yang ditetapkan oleh Yuzarsif. Mereka akan mengambil 20 jatah makanan yang padahal pendeta di sana hanya berjumlah 5 orang saja. Mereka beralasan bahwa para dewa juga membutuhkan makanan. Tapi Yuzarsif berkata bahwa dia belum pernah melihat dewa-dewa itu makan sekalipun. Para pendeta itu pun dipermalukan oleh Yuzarsif di hadapan para penghuni istana yang membuat mereka marah dan akan melaporkannya kepada pendeta tertinggi kuil Amun. Hal itu diketahui oleh salah satu pelayan yang bernama Mimi Sabu yang juga sahabat Yuzarsif di istana. Ia mengatakan bahwa para pendeta akan membunuh Yuzarsif jika mereka mengetahui Yuzarsif tidak menyembah dewa Amun. Tapi itu semua tidak masalah bagi Yuzarsif karena dia percaya kepada Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi apa-apa kepadanya. Saat Butifar dan Zulaikha sedang makan siang, mereka sangat menikmati hidangannya dan menanyakan kepada Kulifer apa yang membuat hidangan itu begitu lezat tak seperti biasanya. Kulifer mengatakan bahwa makanan yang disajikan adalah makanan-makanan seperti biasa, hanya saja sedikit ditambah keriangan dan ketulusan hati. Itu juga karena kehadiran Yuzarsif di sana yang membuat suasana hati mereka menjadi riang. Zulaikha mulai menanyakan kepada Yuzarsif apakah dia memiliki ilmu sihir, karena bisa membuat semua orang tertarik kepadanya. Yuzarsif pun menjawab bahwa dia tidak mengerti apa itu sihir. Karena hal itulah mulai besok Butifar menyuruh Yuzarsif untuk mengurus hidangan makanan mereka, menggantikan Huya yang sebelumnya mengurus semua hidangan Butifar dan Zulaikha. Hal tersebut membuat Huya merasa kesal dengan keputusan Butifar itu, karena sebelum kehadiran Yuzarsif dialah orang yang selalu menghidangkan makanan kepada mereka. Dia juga takut akan dipindah tugaskan sebagai penambang batu di sebuah ladang. Yuzarsif yang mengetahui bahwa Huya marah kepadanya meminta maaf dan akan berusaha mengatasi masalah ini. Sementara itu petinggi kuil di istana menemui Zulaikha dan mengungkapkan keresahannya tentang kehadiran Yuzarsif yang ikut campur dalam urusan istana dan menganggap dia adalah musuh bagi dewa Amun. Tapi Zulaikha mengatakan bahwa Yuzarsif hanyalah seorang bocah yang belum mengerti para dewa dan kuil. Dia juga meminta petinggi kuil untuk berbicara dengan Butifar tentang masalah ini. Petinggi kuil itu langsung mengungkapkan kepada Butifar bahwa Yuzarsif telah membuat malu para pendeta saat membagi jatah makanan kemarin. Butifar langsung mengatakan bahwa Yuzarsif hanyalah membagikan jatah makanan sesuai daftar yang telah diterbitkan. Dia malah merasa heran kenapa 5 penghuni kuil harus mengambil jatah untuk 20 orang. Butifar pun juga menyindir para pendeta yang memiliki perut tambun sedangkan penghuni istana lain memiliki tubuh yang sangat kurus. Dia juga membandingkan para pendeta dengan pelayan lain, bahwa para pelayan bekerja keras untuk Amun sedangkan para pendeta tidak pernah memeras keringatnya sedikit pun demi dewa mereka. Hal itulah yang membuat semua pendeta memiliki perut yang sangat gemuk. Sindiran itu membuat sang pendeta marah dan terlihat akan melaporkannya kepada pendeta tertinggi kuil Amun yaitu Anikmahu. Di sini Zulaikha menanyakan pada Butifar apakah ini semua disebabkan oleh Yuzarsif. Dan Butifar mengungkapkan bahwa ini semua bukan salah Yuzarsif melainkan pertikaian antara pemerintah Mesir dan kuil Amun sudah ada sejak dahulu kala. Zulaikha lalu berniat akan mendidik Yuzarsif untuk menjadi pengikut Amun seperti dirinya.
Sang pendeta langsung datang ke kuil Amun dan mengungkapkan keresahannya kepada Anik Mahu tentang masalahnya di istana Butifar. Dia juga menginginkan untuk tidak ditugaskan lagi di istana Butifar setelah ini. Anik Mahu langsung memarahinya karena seorang bocah bisa membuat takut seperti ini. Mereka yang akan berniat menggulingkan Amenhotep sang penguasa Mesir, tiba-tiba salah satu pembesar kuil takut kepada seorang bocah Ibrani dan ingin keluar dari istana. Anik Mahu pun langsung menyuruh pendeta itu untuk kembali ke istana tanpa diketahui orang lain. Kembali ke istana Butifar, Yuzarsif yang kini sudah menjadi penyaji makanan kembali dipuji oleh Butifar karena keahliannya bisa menyajikan jamuan yang lezat dan beragam. Setelah itu Butifar menanyakan kepada Yuzarsif apakah dia bisa membaca buku cerita. Yuzarsif pun langsung menjawab bahwa dia juga bisa menceritakan kisah-kisah indah yang didengar dari ayahnya dulu. Hal itu langsung membuat Butifar menyuruh Yuzarsif membacakan sebuah cerita sebelum ia tidur, karena dia sudah tidak tertarik lagi kepada orang yang sekarang membacakan cerita untuknya. Hal itu lalu membuat Yuzarsif bertanya kepada Butifar mau dikemanakan Sufer sang pembaca cerita yang sebelumnya itu. Yuzarsif mengungkapkan bahwa sebelumnya dia sudah menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaannya dan dia tidak mau membuat Sufer kehilangan pekerjaannya juga. Dan pada akhirnya Sufer dan Huya akan diberikan pekerjaan yang layak di istana. Setelah itu Yuzarsif mulai menceritakan sebuah cerita tentang Mesir di masa yang akan datang. Butifar sangat tertarik dengan cerita di buku itu karena itu perlu untuk direnungkan. Yuzarsif pun mulai menceritakan isi di dalam buku itu bahwa kejayaan Mesir tidak akan abadi dan kezaliman pun akan berakhir. Nilai-nilai di Mesir akan berubah semuanya. Orang kaya dan orang miskin akan bertukar tempat, para hartawan akan kehilangan istana dan pelayan mereka, dan dewa-dewa Amun tidak lagi akan disembah. Rakyat lalu mengambil alih kekuasaan dan menyembah Tuhan yang lebih tinggi dari Amun. Butifar pun mempercayai bahwa kejadian itu pasti akan terjadi kelak di Mesir, tapi dia tidak tahu kapan dan bagaimana caranya. Yuzarsif langsung menjawab pernyataan itu bahwa yang bisa melakukan itu hanyalah utusan dari langit. Hanya dia yang bisa menundukkan kaum zalim serta melenyapkan Amun dan dewa-dewa lainnya. Butifar lalu menanyakan kepada Yuzarsif apakah dia memusuhi Amun. Yuzarsif menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang cerdas. Dia mengatakan bahwa Amun hanyalah sebuah batu dan hanya orang yang tak berakal yang memusuhi batu. Jawaban itu langsung membuat Butifar tertawa terbahak-bahak karena Amun saja tak layak untuk dimusuhi. Butifar lalu memperingatkan Yuzarsif untuk tidak menampakkan keyakinannya di hadapan orang lain, khususnya kepada Zulaiha yang merupakan penyembah fanatik Amun. Butifar ini dulunya adalah penyembah Amun, tapi karena dia tidak suka dengan para pendeta yang suka berbuat semena-mena dan hanya memikirkan diri sendiri, akhirnya dia memusuhi Amun dan sekarang tidak punya sesembahan sama sekali. Setelah itu Yuzarsif berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada Butifar, Zulaiha, Mimi Sabu, Kulifer dan semua orang yang ada di istana. Suatu hari ketika Yuzarsif akan menuliskan surat untuk Yakub dan memberitahu keadaannya, malaikat Jibril datang dan mengatakan bahwa dia dilarang untuk memberitahu Yakub karena belum ada perintah dari Allah. Karena jika Yakub tahu keadaan Yuzarsif saat ini, maka dia akan mengutuk para saudaranya yang akan membuat mereka menjadi sengsara. Ternyata di saat itu juga Kalimama mengamati Yuzarsif dan akan melaporkannya kepada Zulaiha. Huya dan Sufer akhirnya diberikan pekerjaan yang layak oleh Butifar setelah menyanggupi permintaan Yuzarsif kemarin. Hal itu membuat Yuzarsif akhirnya lega karena mereka berdua tidak ditempatkan di tambang batu. Sementara itu Nabi Yakub yang masih mencari keberadaan Yusuf menyambangi makam istrinya Rahil. Di sana Yakub didatangi oleh malaikat Israel yang mengatakan bahwa Yusuf masih hidup dan berita tentang kematiannya hanyalah kebohongan belaka. Karena malaikat Israel tidak bertemu dengan Yusuf di dunia orang mati. Yakub lalu menanyakan di mana keberadaannya saat ini. Israel pun menjawab bahwa dia tidak tahu keberadaan Yusuf karena dia hanya mengetahui berita dari dunia orang mati. Sesampainya di rumah, Yakub kembali menanyakan kepada anak-anaknya apa yang sebenarnya terjadi kepada Yusuf.
Mereka pun masih saja tidak mau mengaku apa yang sebenarnya terjadi. Karena Yahuda ingin tahu apa yang barusan terjadi, dia lalu menanyakannya kepada Benyamin. Benyamin lalu menjelaskan bahwa ayahnya baru saja bertemu dengan malaikat maut Israel dan diberitahu bahwa Yusuf masih hidup. Mereka lalu masih kebingungan karena menurut mereka seharusnya jika Yusuf sudah tidak ada, maka merekalah yang disayang oleh ayahnya. Tapi malah sekarang Benyaminlah yang menjadi pengganti Yusuf. Akhirnya Yakub membangun rumah baru yang jauh dari rumah anak-anaknya untuk menunggu kedatangan Yusuf kembali. Sampai datangnya Yusuf, dia akan tinggal di gubuk itu sambil memandangi jalan di mana terakhir kali ia melihat Yusuf. Kembali ke istana, Kalimama yang tadi malam mengetahui Yuzarsif berdoa kepada Tuhan lain memberitahu Zulaiha, dan mereka pun akan menyelidikinya di malam ini. Tapi untungnya hal itu diketahui oleh Mimi Sabu yang langsung memperingatkan Yuzarsif bahwa Kalimama dan Zulaiha akan mengecek kamarnya nanti malam. Malam harinya ketika mereka mengecek kamar Yuzarsif, ternyata Yuzarsif sedang tertidur pulas. Hal itu membuat Zulaiha memarahi Kalimama karena dia telah mengatakan informasi yang tidak benar. Suatu hari Yuzarsif diajak oleh Zulaiha untuk berkeliling di kota Mesir dan menjelaskan tentang adat istiadat di sana kepadanya. Sebelum pergi, Yuzarsif sempat menolak untuk menaiki tandu seperti Zulaiha karena menurutnya dia tidak suka berada di atas pundak orang lain. Tapi Gulliver mengatakan kepada Yuzarsif untuk mematuhi perintah Zulaiha kali ini. تعال واجلس هنا. بل لا أحب أن أحمل على أكتاف الآخرين. افعل مثل ما تأمر بالسيدة زليخة. Di sana Zulaiha mulai menjelaskan beberapa tempat penting di kota Mesir. Pertama, Zulaiha menjelaskan tentang dunia orang mati yang ada di Mesir. Mereka menyertakan makanan, minuman, dan pakaian bersama jenazah agar bisa hidup di kehidupan selanjutnya. Yuzarsif bertanya kepada Zulaiha jika orang yang sudah mati dan membusuk apakah masih bisa makan dan minum bahkan berpakaian. Zulaiha pun mulai terpojok dengan pertanyaan itu dan hanya mengatakan entahlah, mungkin saja bisa. Ketika mereka sampai di kuil Amun untuk menghadiri bangunnya Amun dari tidur, Yuzarsif kembali bertanya kepada Zulaiha, jadi Amun semalam tidur? Dan bagaimana jika para penyembahnya meminta pertolongan pada malam hari? Zulaiha menjelaskan bahwa para dewa juga membutuhkan tidur dan para hambanya harus berdoa saat siang hari ketika Amun sudah bangun. Hal itu membuat Yuzarsif semakin terheran-heran karena dewa ternyata hanya bisa melayani hambanya saat siang hari saja. Setelah masuk kuil, Zulaiha kembali menjelaskan bahwa para pendeta terlebih dahulu mensucikan diri di sungai Nil sebelum masuk kuil Amun. Selain mereka, tidak ada yang berhak untuk masuk ke dalamnya. Zulaiha juga menjelaskan bahwa para pendeta akan segera membangunkan Amun, memandikannya, serta memberi pakaian baru dan wewangian agar dia siap menerima ibadah dari hamba-hambanya. Yuzarsif kembali bertanya apakah Amun tidak bisa disembah oleh orang di tempat yang jauh atau dalam kesendirian, karena menurut Yuzarsif Tuhan itu ada di semua tempat. Setelah Amun keluar dari kuil dengan memakai pakaian serta perhiasan, Yuzarsif kembali menanyakan apakah para penyembah tidak mengambil perhiasan itu. Zulaiha pun menjawab tidak akan ada yang berani mengambilnya karena para pendeta selalu menjaganya. Setelah mendengar jawaban lucu itu, Yuzarsif yang tadinya mengira Amun yang menjaga para hambanya ternyata harus dijaga oleh para pendeta. Setelah itu Amun mulai menyambut hamba-hambanya dengan suara yang aneh. Hal itu membuat Yuzarsif heran apakah tadi yang berbicara itu adalah Amun, karena menurutnya mana mungkin batu bisa berbicara. Zulaiha menjawab bahwa Amun bukanlah batu melainkan ruh yang menjelma dalam bentuk batu, dan dia adalah dewa maha kaya dan maha kuasa. Tapi menurut Yuzarsif, Amun memiliki banyak kebutuhan, mulai dari istirahat, pakaian, perhiasan, dan bahkan sampai harus dimandikan. Bahkan untuk bergerak saja dia membutuhkan para pendeta yang harus menyeret keretanya. Dia juga tidak menjaga dirinya sendiri dari para pencuri, dan hal itu tidak mencerminkan sifat Amun yang katanya maha kuasa. Zulaiha semakin terpojok dengan semua ucapan itu dan mulai berpikir. Dia juga mengatakan semuanya kepada Potifar bahwa dia terlihat lemah di hadapan Yuzarsif, karena semua jawabannya tidak membuatnya merasa puas.
Hal itu jugalah yang membuat Zulaikha mulai meragukan Amun. Setelah itu Butifar mengajak Yuzarsif untuk bertemu dengan Amenhotep, penguasa tertinggi Mesir. Di perjalanan Butifar menjelaskan kejelekan-kejelekan para prajurit kuil Amun yang terkenal arogan dan haus akan kekuasaan. Dia juga menunjukkan beberapa tempat yang dimiliki oleh kuil Amun, seperti gudang gandum dan taman wanita yang ada di pinggir sungai. Semua itu adalah milik kuil Amun yang sebenarnya ditujukan untuk para pendeta saja yang tidak pernah merasa puas. Butifar juga menunjukkan bahwa para pendeta memberikan makanan kepada warga agar mereka semua tidak meninggalkan Amun untuk disembah. Setelah itu Yuzarsif bertanya kepada Butifar, bukankah sebenarnya Butifar akan menjelaskan tentang kebesaran dan keyakinan Mesir kepadanya? Tapi ternyata sebaliknya, dia malah menunjukkan sisi negatif dari negeri Mesir yang selalu dianggap biasa-biasa saja oleh warga Mesir. Setelah mereka sampai di istana Amenhotep, Butifar melihat ada seorang prajurit kuil Amun yang membuat keonaran di jalan. Hal itu membuatnya harus mengejarnya dan memperingatkan agar dia tidak berbuat semena-mena kepada warga Mesir. Setelah mereka bertarung dan dimenangkan oleh Butifar, prajurit itu diancam jika sekali lagi dia ketahuan berbuat keonaran maka nyawanya tidak akan diampuni lagi. Setelah itu Butifar kembali lagi ke istana dan masuk bersama Yuzarsif. Di dalam Yuzarsif kembali terpana melihat keindahan ruangan yang ada di dalam istana. Saat sudah bertemu Amenhotep, Butifar memperkenalkan Yuzarsif bahwa dia adalah pengiring baru baginya. Amenhotep pun menyindir Butifar karena mengangkat seorang bocah sebagai pengiringnya. Butifar menjelaskan bahwa Yuzarsif memang terlihat seperti bocah, tapi sebenarnya Yuzarsif sudah dewasa, matang dan berilmu. Ketika Permaisuri dan Amenhotep muda memasuki istana, Amenhotep muda terkejut melihat ketampanan Yuzarsif dan sempat melihatnya untuk beberapa saat. Kemudian untuk membuktikan perkataan Butifar, Amenhotep pun menanyakan kepada Yuzarsif tentang keagungan Mesir. Jawaban Yuzarsif yang sangat cerdas itu membuat Amenhotep mempercayai apa yang dikatakan oleh Butifar bahwa dia bukan anak yang sembarangan. Amenhotep lalu memberikan hadiah kepada Yuzarsif yang diserahkan melalui Amenhotep muda. Namun setelah dia menyerahkan hadiah itu, tak sengaja dia malah memberikan hormat kepada Yuzarsif yang membuat Permaisuri mengatakan bahwa penghormatan itu seharusnya tidak boleh dilakukan oleh calon raja Mesir kepada orang biasa. Amenhotep muda melakukan penghormatan itu tak sengaja karena Yuzarsif telah membuatnya kagum. Tujuan Butifar bertemu Amenhotep sebenarnya adalah untuk melaporkan tentang keresahannya kepada prajurit kuil Amun yang selalu membuat penduduk Mesir merasa resah. Mereka tidak takut dengan siapapun sampai melanggar semua aturan yang ada. Butifar meminta agar Amenhotep segera bertindak supaya mereka tidak membahayakan pemerintahan Mesir nantinya. Amenhotep pun setuju dengan perkataan Butifar bahwa pemerintah harus mulai tegas kepada pengacau dari kuil Amun. Tapi dia tidak ingin tergesa-gesa untuk bertindak karena takut akan menjatuhkan korban. Dan Amenhotep memiliki rencana tersendiri untuk mereka nantinya. Sementara itu prajurit kuil Amun yang bernama Badi Amun tadi melaporkan kejadian yang dialami saat di jalan kepada Anikmahu, pendeta kuil tertinggi Amun. Anikmahu langsung memarahinya karena jika dia menjadi Butifar, dia akan langsung membunuh Badi Amun saat itu juga. Anikmahu menjelaskan bahwa Butifar dan Amenhotep adalah musuh besar bagi Amun. Tapi untuk menyingkirkan mereka, Anikmahu berpikir ada cara yang lebih efektif dan tidak membuat korban berjatuhan nantinya. Tapi Badi Amun berpikir jika dia memiliki prajurit yang lebih banyak, dia akan langsung memerangi Amenhotep dan pemerintah Mesir. Anikmahu kembali menyindir Badi Amun jika dia memang kuat, seharusnya tadi dia bisa mengalahkan Butifar dengan mudah. Tapi kenyataannya dia malah dipermalukan oleh Butifar di jalanan. Anikmahu mengatakan bahwa mereka harus bersabar karena saat ini Amenhotep dan Butifar sedang berada di puncak kekuasaan. Mereka harus mempersiapkan semuanya sampai saatnya tiba nanti agar bisa menggulingkan Amenhotep dengan mudah. Setelah kejadian yang menimpa Butifar tadi, Yuzarsif meminta agar dia bisa diajarkan ilmu bela diri agar kelak jika dia sudah dewasa dia bisa menjadi pemberani seperti Butifar.
Sesampainya di istana, Butifar meminta Rudamun untuk mengajari Yuzarsif memainkan pedang, memanah, menombak, serta berkuda. Butifar lalu menceritakan kejadian yang terjadi di istana Amenhotep tadi kepada Zulaikha yang membuatnya berpikir bahwa semua itu mustahil terjadi. Yuzarsif telah membuat Butifar merasa bangga di hadapan Amenhotep dan berpikir nantinya dia akan menjadi pemimpin yang sangat bijaksana. Yuzarsif terus berlatih pedang dan menombak bersama Rudamun hingga ia mahir dalam menggunakan alat-alat perang. Hari-hari Yuzarsif di istana berjalan seperti biasanya, dan setelah dia membereskan makanan sisa dari Butifar dan Zulaikha, dia membawa makanan itu menuju kamar budak dan pelayan untuk membagikannya. تناولوه فهذا كله لكم. هيا كلوا. Sementara itu Zulaikha terus mengamati Yuzarsif di dalam istana setiap hari sampai ia beranjak dewasa. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam kisah Nabi Yusuf pada bagian kedua ini. Kita akan berjumpa lagi pada bagian ketiga dalam waktu yang mudah-mudahan tidak akan lama lagi. Saya doakan semoga kita selalu sehat dan bahagia kapanpun dan dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.